Iya. Karena adab kita bagus itu kan menunjukkan tinggi kasta keluarga kita juga kan. Itu kan menunjukkan didikan keluarga kita, Iya. didikan orang tua kita juga. Kalau kita adabnya bagus di lingkungan kerja, berarti didikan orang tua kita kan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya MM Pelaut. Sekarang saya ditemanin sama kadet saya yang cakep, ganteng, banyak duit, dan mempunyai karisma. Namanya kadet Uno. siapa? Uno. Lengkapnya siapa no? Penda Uno. Penda Uno ya, panggilan Uno. Jadi singkat, padat, jelas. Satu artinya. Satu artinya apa artinya? Venda itu Vancouver Kanada sih, itu sebenarnya akronim dari situ. Terus kalau Uno itu anak pertama. Uno anak pertama itu bahasa Jawa. Bahasa Spanyol saya Oh, kira. saya Spanyol. Iya. Oh, jadi berarti Bapak ngasih dari bahasa Iya, Spanyol. dari Oh. situ. Kalau Penda tadi? Vancouver Kanada dia. Oh, nama kapal. Bukan sih nama Daerah, tempat, iya, nama di tempat. kota. Oh, berarti jadi pas Uno lahir Bapak Uno ada di sana Iya, posisinya. pas posisinya lagi di sana, pas kebetulan saya juga lahir itu. Oh, jadi ya. Berarti enggak ditemen sama Bapak ya? Ya enggak. Ya, itu udah memang risiko pelaut gitu kan. Terus Uno mau ke sana juga? Ya kalau memang ada rezeki sama ada kesempatan bolehlah dicoba lah. Boleh dicoba ya. Kalau pelaut itu kan kata orang sih tidak ada yang tidak mungkin. Itu saya dulu waktu jadi taruna dikasih tahu sama dosen saya pelaut. Kalau pelaut katanya itu tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi. Tapi tergantung kitanya lagi dan tergantung nasib kan. Tuh. Jadi cita-cita jadi udah lama praktek nih, no. Udah sama dengan ini ya, siapa kemarin? Si Senda ya. Iya, ya kurang lebih sih sekarang berjalan 6 bulan. 6 bulan cepat sekali ya. Lagi berjalan ini 6 bulan. 6 bulan habis Iya, tuh. baru. Setelah itu ya nanti ikut aja lah, ikut alur aja dulu kan. Jadi Uno nanti habis selesai berarti mau belayar atau di darat? Kalau memang ada kesempatan untuk berlayar sih mungkin saya ambil layar dulu saja. Belayar dulu ya. Iya. Dia bisa belayar dulu ya. Kemungkinan, tapi kan kita juga belum tahu info dari yang di atas ini seperti apa kan, karena Iya. ya memang kadang isu-isunya bisa tapi Nggak ada ya, tunggu surat keputusan nama aja. Kalau belayar pengen ke luar negeri? Insya Allah Pengen ya. Iya. Kan ada titisan kan. Ya, Orang tua kan belayar ke luar negeri masa anaknya enggak. ada apa ya, pengen ke sana juga gitu kan, setidaknya melihat dunia luar tuh gimana gitu kan, pengalamannya juga gitu sih. Kalau kita belayar keluar penting kita ngambil apa ya, pertama gajinya dolar kan, yang kedua kita kan percaya diri, Pengalamannya sih kalau saya pengalamannya ya banyak cerita ya. terus enggak dibilang belayar di kolam susu kan. Saya ini enggak pernah keluar negeri loh, cuman berlayar di kolam susu terus, jadi saya takut ombak. Uno enggak takut ombak ya? Kemarin enggak mabuk kemarin. Alhamdulillah sih enggak sih, cuma ya agak pusing dikit ya. Kalau saya kemarin pusing, maka saya enggak takut saya keluar. Bahasa Inggris bagus kan? Ya, lumayan lah saya. Nanti cita-cita mulai keluar bahasa Inggris nggak bisa kan ya, kan tidak sesuai dengan keinginan gitu kan. Kalau pengen belayar keluar ya berarti bahasa Inggrisnya harus bagus, sertifikatnya, terus ilmunya juga kan. Iya, Relasi itu yang penting gitu. kan, ada orang tua juga kan, bisa bantu-bantu dikit lah. Ya, tapi beda tipe apa. Ya tidak ada masalah, yang penting kan semangatnya itu kan, semangatnya bisa, kalau bisa pengen ngalih. Ada niatnya. Ya, kalau bisa ngalih orang tua berapa negara gitu, bisa 10 negara, kalau bisa Uno kan bisa 15 negara kan. Insya Allah. Bismillah. Jangan kayak saya ini cuma tahu ya dari Sabang sampai Merauke. Itu cerita apa? Apa ya, tentang apa mungkin ya? Tapi tadi pas buat video enggak grogi ya? Enggak. Sekarang musik enggak grogi lagi kan? Enggak. Jadi habis dari praktek turun ke darat, berarti nanti ke kampus lagi. Ya balik kampus lagi, terus berjalan semester 78 seperti. Terus 1 tahun di kampus. Iya, betul. Semester 78. Berarti ngekos apa, asrama? Ya itu kita ada mes sih dulu kan. Udah mes ya. Namanya satu kasta, satu daerah gitu kan. Oh, mes daerah ya. Per daerah kita kumpul jadi satu gitu.
Berarti bisa pacaran nanti? Ya enggak akan lah, Enggak ya. bahaya juga itu kan ya. Iya, jangan pacaran dulu lah. Prinsip saya sih sekarang mah yang penting tujuan dulu lah. Iya Kalau benar. itu kan, itu sampingan nanti Ah, itu yang seperti benar. itu. Iya, Tapi udah punya pacar? Udah. udah, tapi dulu sekarang nggak ada kok. Oh iya, penting fokus dulu sama masa depan Iya kan. betul. Nanti kalau sudah karir jadi dan punya pekerjaan bagus, duit banyak, kan enak kan. Iya, ini kan bikinnya udah jadi kan tinggal mau nikahin siapa aja kan bisa. Itu saya tadi mau ngomong itu tapi saya nggak enak. Tinggal pilih aja. Iya, kalau sudah duit banyak, kita udah mapan itu, kita Iya. untuk nikahin orang tuh percaya diri kan. Orang kalau cewek pasti orang tua pengen kan anaknya kan juga bahagia. Iya, Kalau kalau kita nggak kerja ya susah juga kan. iya. Jadi kita fokus dulu sama apa yang kita cita-citakan tercapai. Habis itu baru lanjut untuk Tuan jajan diri. kebutuhan diri. Jangan lupa orang tua juga. Iya, utama itu kan. Orang tua. Karena orang tua kan dari kecil sekolahkan kita sampai kita jadi officer, sampai kita punya gaji yang cukup kan. Iya, saya kan betul. Bagaimana kesannya selama berlayar? Ya, selama bulan. praktek ini sih mungkin pertama awalnya kaget juga sih ya, karena kan apa yang dibicarain selama ini kan belum bisa tergambarkan secara real gitu ya. Terus Jadi ya kita masih meraba-raba gitu, tapi udah sampai pertama kali saya naik di Surabaya itu kaget apa saya bisa hidup di kapal segede ini gitu kan saya kira. Jadi pas lihat di kapal tuh Iya, di pinggir gangway itu Iya, sama mikir tiga ya? teman saya. Iya, saya mikir apa saya bisa hidup ini kan di kapal segede ini gitu kan saya pikir terus. Tapi ya mau nggak mau memang udah tercelup kan udah basah juga kita ya. Ya udah kita jalani kan apa yang dinikmatin. iya apa yang udah kita pilih ya jadi resiko juga. Makanya ya suka dukanya kita buat senang aja lah di sini kan. Berapa minggu beradaptasi itu dari lingkungan darat sampai kapal? Kurang lebih sebulan sih ya saya kira. Sebulan Iya, adaptasi itu ya. benar-benar Itu gelisah juga ya. benar tenang itu sebulan itu. Sebulan. Iya. Satu minggu pertama nggak Satu tenang. minggu pertama ya masih pikir-pikir kan. Ya, nanti disuruh apa lagi itu. Yang mikir semua lah pokoknya. Tapi bisa belajar ya di Ya dikit-dikit sih kan Bisa, baca-baca aja saya. Baca-baca kadang kalau misalkan ada sinyal ya browsing apa yang nggak tahu kan kita bisa browsing. ya belajar kan tanya sama officer kan Iya, juga tanya bisa. juga sama officernya. Kalau officer kalau kadang nggak nanya kan nggak jawab juga kan. Iya. Officer itu ada dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif tanpa ditanya, dia akan memberikan ilmu. Kalau yang pasif, kalau nggak ditanya, dia tidak akan Iya. beritahu. Dikira yang keadaannya sudah pintar. Nah, itu. Jadi nggak mau kita harus Aktif. aktif. Dia bisa jawab atau tidaknya terserah dia. Kita udah tanya. Iya. Kalau dia nggak bisa jawab, kita berarti dia mungkin belum tahu tentang itu. Bukan dia ilmunya sedikit, orang udah belajar lama-lama kan. Iya. Terus berarti udah 6 bulan udah nyaman lah ya. Iya lumayan lah, maksudnya bisa menetapkan diri dan memantaskan terus tidak. Iya, penting ya pantaskan diri kita sebagai kadet dulu. Iya. Nanti kalau udah officer ya pantaskan diri kita sebagai Dengan officer. apa ya tingkatan lah Iya, setidaknya. iya. Penting adab lah, jaga adab. Kalau pesan saya sih adab. Iya saya kan. Banyak orang yang berilmu tapi adabnya kurang kan. Iya. Tapi lebih adabnya bagus, ilmunya kurang, nanti ilmunya bisa nambah sendiri. Kebanyakan biasanya seperti itu yang saya tahu. Ikut gitu ya kan. Ikut, iya kalau dia punya adab, ngerti gimana sama orang tua, sama rekan-rekan, orang kan juga ilmu kan nggak lihat sendiri kan. Iya. Tapi kalau dia nggak punya adab ya orang juga malas. Dan bukan di kapal lah, dimanapun kita berada ya tetap kita adab kita jaga kan. Iya. Karena adab kita bagus itu kan menunjukkan tinggi kasta keluarga kita juga kan. Itu kan menunjukkan didikan keluarga kita, Iya. didikan orang tua kita juga. Kalau kita adabnya bagus di lingkungan kerja, berarti didikan orang tua kita kan berhasil. Iya benar. Iya kan, kalau kita di lingkungan kita adab kita jelek ya, berarti kan pasti pengaruh dari rumah juga kan. Berarti kalau adab kita bagus, berarti menunjukkan kasta keluarga kita, berarti keluarga yang terdidik.
bukannya ya mungkin rata-rata seperti itulah, kita kan hanya apa namanya, dari pengalaman kita lihat orang-orang seperti itu. Jadi gimana no masuk saya wawancara di channel Vlog, senang apa bahagia no? Senang apa Yang jelas terpaksa? sih saya senang. Senang ya. Karena kan bisa ketemu sama Second nih kan, YouTuber pelaut nih, Itu yang apa ya istilahnya menginspirasi banyak orang gitu ya, dan memberikan ide-idenya, ilmunya juga itu bermanfaat juga. Saya pernah sih dulu juga buka, tapi kan belum tahu orangnya, ternyata di sini orangnya ketemu juga akhirnya. Sekarang saya jarang bikin video tentang pelajaran gitu kan. Banyaknya cerita-cerita kayak gini lah gitu. Karena saya lihat kalau tentang pelajaran itu udah banyak juga teman-teman bikin channel tentang pelajaran kan, ilmunya kan sekitar-sekitar tiap pelaut gitu. Jadi saya bikin channel yang beda gitu. Jadi awal-awal saya bikin channel dulu ya memang tentang pelajaran. Saya lihat channel-channel teman-teman kan juga bagus, teman-teman yang belayar luar negeri kan tentang pelajaran juga kayaknya lebih bagus gitu. Jadi saya ambil berubah haluan lah, mungkin bagaimana cara tentang kehidupan gitu. Jadi bagi tugas lah. Ada mungkin mungkin teman-teman atau teman-teman lain mungkin tentang edukasi tentang pelajaran, ada lagi tentang pengalaman dia di kapal kan. Kalau saya bikinnya ya kayak gini ini. Jadi bagi tugas lah. Tujuannya sama untuk semoga kita pelaut ini tetap bagus. Jadi informasi kan udah terbuka kan. Iya, bisa membuka informasi lebih luas gitu. Kalau dulu kita kan informasi kan tidak kayak sekarang kan, zaman saya dulu tidak ada. Jadi sekarang ada kadek-kadek di kampus saya udah tahu nanti di kapal kayak gini kan gitu. Itu yang diharapkan sih seperti itu ya. Jadi secara nggak langsung semua channel kita YouTube tuh ya semoga ada manfaatnya lah buat rekan-rekan, buat baik untuk taruna maupun buat keluarga maupun buat orang umum juga. Nanti masih mau ya bikin video sama saya? Oh jelas mau lah. Kita bikin video lagi tentang temanya apa gitu kan? Iya bisa. Kan ini kan apa namanya opening ya? Opening. Perkenalan dulu kan? Iya. Nanti orang kan udah tahu ini si Uno kan gitu. Atau nanti ada yang tertarik kan? Boleh juga. Ada juga tuh di channel YouTube saya ada komen, Bang itu sampaikan salam saya. Gitu. Ini cukup dulu ya. Nanti besok kita ada waktu lagi, besok kita lanjutkan. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan kita dalam tugas lah. Iya. Kita bikin channel YouTube tapi tidak mengganggu pekerjaan kita, karena kerjaan utama kita itu adalah membawa kapal dengan aman kan. Ya betul. Kalau selagi aman ya tidak ada masalah. Kita lihat situasi dan kondisi. Iya. Nanti kamu ditegur pula. Kamu jaga bikin video nanti kita pastikan pada saat kita bikin video ini kita dalam kondisi aman dan udah clear. Bukan nanti kan menyalahi aturan juga. Iya. Jadi kita pastikan aman. Oke teman-teman ya, ada adik atau rekan-rekan semua, Anda semua yang nonton video saya, terima kasih telah menonton video saya sama Uno, dan tunggu video selanjutnya. Kita akan bikin lagi video-video berikutnya dengan tema yang berbeda. Oke, nah. Oke, siap. Terima kasih juga buat Uno setelah mau mampir di setelah mau saya wawancari channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.